Ketua Komite SMA Negeri 3 Subang pertanyakan alasan KCD mutasi kepala sekolahnya secara mendadak. Program kita dengan kepala sekolah ini yang baru beberapa lama ini yang sedang kita merintis proyek perencanaan peningkatan masa belajar seperti ini sedang dibangun. Nah, dengan ada mutasi merasa kaget karena waktunya baru beberapa tahun gitu kan, mestinya ada jarak waktu lah gitu kan, sehingga sinergitas antara komite dengan sekolah itu terasa. Ini kan kepala ini punya prestasi lah, pembinaan ke sekolah bagus, ini juga sekolah prestasi pembangunan sekolah juga bagus, kan sudah meningkat, ini kan belum selesai. Pekerjaan belum selesai dan upaya-upaya dia melakukan lobby ke sana sini berhasil, ini saya dukung. Dari kemarin juga saya minta paling tidak sampai 24 lah, satu periode, terus juga proses pembangunan beres sempurna gitu kan. Jadi saya merasa kaget sebenarnya gitu kan. Namun itu kan kebijakan sabotasi, tapi kalau bisa ya ini di ke depan itu ada waktu penilaian terhadap proses kepemimpinannya, karena memang perencanaan sekolah itu tidak hasil oleh pemerintah saja, ada partisipasi komite. Ini yang kita bangun dan ini sedang dibangun, merasa saya dengan kepala yang baru ini terasa lah ya tuh sinergi konsep-konsepnya lah, keterbukaannya, akuntabilitasnya, juga prestasinya, bahkan juga dengan guru banyak sekali perubahan sekarang ini. Nuhun ini bisa ditangguhkan gitu kan, satu periode 24. Ya kalau tidak juga kebijakan, kita juga merasakan itu. Tapi kalau saya lihat kelas ya, kalau kelas pendidikan SMA kan di kota nih kan, di kota artinya ada tahapan lah dari kampung ke kota atau gimana gitu kan. Ini pendidikan itu saya nggak tahu apa kalau memang tipe sekolahnya itu bagaimananya. Tapi kalau saya lihat itu Pak memang bagian itu kelasnya kelas A gitu kan ya, peningkatan dari sisi sekolah itu ada peningkatan gitu. Hanya mungkin perencanaan pembangunan yang dirasakan antara komite dengan ini tanggung lah, kita tanggung dengan proses pembangunan fisiknya kan. Dan mudah pemerintah ada sharing juga dari komite kan, dari masyarakatnya sudah bangun. Ini sudah ada dengan bagus sebenarnya. Apa prioritasnya Pak selama bekerja 2 tahun ini Pak sekolah? Yang pertama peningkatan SDM ya. Kedua lulusan sekolah kan itu juga kenaikannya ada sudah peningkatannya. Itu kita melihat orang-orang murid sekolah yang memang kan 30% lanjutan yang tidak kita tangkap sebagai sumber daya manusia dilola. Kalau sudah masuk usia kerja kita ada potensi kelulusan lah ya, kita sinergi dengan bagaimana lulusan SMA yang melanjutkan dan yang tidak. Itu sudah dibangun dengan kepala Pak, memberikan skill, knowledge, attitude, ability kan, kerjasama dengan BRK kan, sehingga nanti punya ilmu dia kan bisa mandiri atau bisa dipagangkan kan. Itu kan nilai yang baru dibangun oleh kita. Terus kesejahteraan daripada tenaga honorer juga kan, bahwa masih ada guru atau tenaga honorer di bawah UMK, kita bangun ada komite supaya kehidupan layak terpenuhi. Itu juga dibangun baik kan, terasa senyum lah gitu kan. Nggak mungkin kalau orang bekerja di bawah UMK lah, katakanlah gubernur, kita bangun sehingga sesuai dengan kehidupan nasional. Itu satu sinergi yang sudah dibangun dan terjalin dengan baik. Sekarang peningkatan lulusan bagus, ada peningkatan. Terus bagaimana juga meningkatkan potensi kelulusan yang tidak melanjutkan gitu kan. Itu masalah kan, 77% kita bangun dengan beliau, itu kan suatu hal yang bagus. Dari Pemda juga yang bagus, dari kementerian juga bagus. Nah, satu itu. Diharapkannya optimalnya berapa tahun untuk Ya. Ya minimal paling tidak 3 tahun lah, 3 tahun atau 4 tahun ya. Itu kan nanti ada perencanaan, pelaksanaan, ya kan, pengawasan, sehingga itu namanya sinergi dan juga apa namanya terpenuhi kebutuhan sekolah. Sama ini alasan dari provinsi sendiri sudah tahu Pak? Kenapa ini? Saya belum tahu Pak. Itu saya mah kemarin kan belum bicara ke kepala sekolah. Pak, Bapak bagusnya ini apa Bapak Dodo lupa selesai. Kita sekarang lupa kita ngomong gitu kan, supaya ini sinergi baru hari dipindahkan, kan saya juga kaget Pak gitu. Nah, untuk dari komite atau dari perwakilan orang guru-guru sendiri, ada hal untuk melakukan tabayun sendiri ya kepada pihak yang? Ya saya tentu saja saya harus juga tabayun kan penjelasan dari kebijakan, walaupun itu kebijakan dalam kewenangan dia kan, tapi ingin juga tahu gitu supaya kita ke depan nanti ada apa namanya langkah yang positif lah. Insya Allah mungkin kita juga minta keterangan lah gitu kan. Oke, silakan ya. Kami selaku pengurus komite merasa tercengang sekali ya, karena selama ini sudah terbangun antara komite dengan kepala sekolah, banyak sekali perubahan-perubahannya yang sangat signifikan lah dibandingkan yang lalu-lalu. Seperti dikatakan oleh ketua, banyak perubahan dari aspek kebersamaan warga sekolah, terutama guru, administrasi, ditambah dengan caraka, itu sangat dekat sekali kedekatannya. Ini jarang-jarang yang dulu-dulu nggak pernah begini. Makanya saya merasa kehilangan sekali kalau ini dilaksanakan sekarang ini. Ya saya mohon aja lah, saya mau mohon lah. Kalaupun mau dipindahkan, sok kan di Kalijati, Pak Gaden ke Kalijati, tengwana lah, mau ditangguhkan. Karena kami masih butuh. Pertama, SMA 3 ini ingin menjadi terakreditasi A. Karena tadi instrumennya kan warga belajar.
kita ingin membutuhkan, kami sudah menyiapkan kelas dengan kepala sekolah tuh supaya terjadi peningkatan dari B ya, akreditasi B menjadi akreditasi A. Salah satunya baru dimulai sekarang rombelnya ya. Jadi kalau sekarang dipindahkan gini berarti kita mentah lagi. Mohon maaf lah, atau kami mohon sekali lah ya kepada kepala cabang dinas ya atau yang bersangkutan, mohon ini ditangguhkan lah. Saya mohon ditangguhkan dulu. Saya minta 1 periode aja 4 tahun lah. Jadi supaya nanti sekolah SMA 3 ini mungkin Bapak bisa melihat pembangunannya sangat signifikan lah, baik sekali. Kenaon atau jadi juara prestasi se Jawa Barat. Ini pembunuhan karakter ya. Sorry nih media ya, pembunuhan karakter. Nggak halus digencet. Ya mah besar wajah ngelus dari ngadegungkeun euy. Tah, teman kalau saya we mah. Jadi ngelus ngadegungkeun asateuna nah. Kami sudah sinergi antara kepala sekolah dengan pembantu baik sekali, malah tidak ada protes-protes dari orang tua murid, jadi sangat mumpuni lah. Mohon saya penangguhan kepada cabang dinas, kalau dilanjutkan kepada gubernur. Kita ini udah punya prestasi baik, jadi juga sampai dibunuh loh karakternya ya. Mohon maaf aja sekali lagi. Bisa lanjut Pak Ketua, Bang ya. Mohon. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya. Itu kan harapan ya, penilaian kami ada harapan. Walaupun kebijakannya ada penentu kebijakan ya. Syukur-syukur dapat bertemu kalau enggak ya itu kewenangan beliau, kalau itu tidak apa-apa karena mutasi hal yang biasa kan itu. Itu aja. Jadi begini, rotasi mutasi kepala sekolah SMA Negeri 3 Subang ini secara tiba-tiba. Sebelumnya belum dikasih tahu, tapi tiba-tiba ada pelantikan bahwa Pak Dadang harus rotasi ke SMA Negeri Pegadaian. Nah, persoalan ini membuat kaget Dewan Guru semua. Kenapa? Karena saya sendiri dari tahun 91 mengajar di SMA Negeri 3 Subang, bahwa sosok kepala sekolah dari Pak Dadang ini adalah kepala sekolah sangat baik, terbaik lah menurut pengamatan saya. Kenapa terbaik? Yang pertama adalah keterbukaan dari semua kebijakannya. Yang kedua, dia dekat sekali secara kekeluargaan dengan guru-guru, dengan TU, bahkan dengan suruh juga dekat. Ya, sangat memperhatikan, terutama ke orang-orang kecil, masyarakat. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan dari guru-guru, kenapa sampai dipindahkan? Karena kedekatan emosional yang tinggi ini, bahkan banyak guru-guru yang menangis, merasa kehilangan. Cek orang sudah masa dihilang gitu. Nah, ini pertanyaan dari guru-guru, atas landasan apa, instrumen apa yang dipakai oleh KCD menilai kepala sekolah harus dipindahkan? Karena apa? Karena baru 2 tahun 7 bulan gitu kan. Walaupun dalam regulasi boleh 2 tahun sampai 4 tahun. Tapi persoalannya kan bukan hanya melihat regulasi, tapi persoalannya fungsi gitu kan. Fungsi dari kepala sekolah itu gitu kan. Artinya sudah dianggap paling terbaik di SMA Negeri 3 Subang. Membangun, dan seperti bangunan-bangunan ini kan agak cepat. Kemudian banyak infrastruktur yang kurang baik, dia begitu perhatian dibangun, termasuk sarana toilet, ya kan? Kemudian sarana kegiatan lain, olahraga, kesenian. Artinya merasa keberatan guru-guru dengan kepindahan atau mutasi kepala sekolah ini. Keputusan yang diambil untuk memindahkan Pak Dadang ini ke sekolah lain ini merasa berat, dan kami menolak bila perlu dianulir keputusan ini karena tidak berdasarkan pada kebutuhan dari bawah, gitu. Respon dari bawah. Gitu. Yang paling enak sekolah itu kan kenyamanan kerja, kepala sekolah, kemudian dengan keluarga besar dari SMA itu guru-guru, dewan guru, TU, kemudian caraka. Sekali lagi kami merasa keberatan bila perlu, itu harus dianulir keputusan itu. Kalau ingin kondusif.